tempatnya biasa saja, pelayan biasa saja, masakannya biasa saja, tapi sampainya minta ampun dalam hitungan yang sangat cepat sekali. Ya, silahkan. Biasanya itu ciri-cirinya apa rumah makan yang ada jin pelarisan hitamnya? Oh, tempat usaha warung, Ya, warung rumah makan. gitu. Ya. Terutama rumah makan. Biasanya kan yang banyak rumornya itu kan rumah makan. Gini Mas, ada sebuah cerita ya. Ada sebuah rumah makan, ya, penjual rumah makan itu biasa saja sebenarnya. Tapi ramenya minta ampun Mas. Wah, sampai laris manis ya. Nah, setelah itu suatu hari ada seorang anak yang bisa dikatakan dia indigo Mas, atau duweni linuwe. Nah, anak tersebut ketika disuruh masuk Mas, dia ketakutannya luar biasa. Gak mau, saya gak mau makan situ. Lu kenapa? Ayo makan, gak mau. Nangis jerit-jerit. Lah, setelah itu anak itu minta pulang, merengek. Setelah dibawa pulang, dia baru cerita Mas, bahwa apa yang dia lihat, itu dia melihat pocong Mas di pojok. Nah, berarti tempat usaha itu menggunakan pocong. Tali pocong biasanya yang dipakai sebagai sarana untuk pengelarisan. Nah, ciri-cirinya adalah ramainya itu nggak masuk akal. Contoh, tempatnya biasa saja, pelayan biasa saja, masakannya biasa saja, tapi sampainya minta ampun dalam hitungan yang sangat cepat sekali. Nah, padahal kalau kita pakai sistem yang putih Mas, itu pasti ada istilah tahapan-tahapannya, nggak langsung ramai seketika gitu, enggak. Lah, pasti ada tahapannya. Mulai agak terkenal, mulai agak rame, terus baru rame. Kalau kok rame dalam hitungan yang sangat cepat, ya, itu bisa diindikasikan bahwa tempat tersebut menggunakan pengelarisan yang sifatnya hitam. Nah, biasanya hari pertama, kedua, selanjutnya Anda enak, tapi setelah Anda makan, Anda sering toh makan, misal katakanlah Anda merasa enak, tapi ketika Anda pulang atau baru keluar dari tempat itu, rasanya di lidah itu nggak enak, terus di perut itu nggak enak. Dan pernah? Nah, seperti itu. Kalau saya yang dibungkus juga itu ya gitu? Iya, kadang ya, padahal dia enak dimakan di sana kok. Kalau bungkus nyampe rumah nggak enak, nah itu sama. Dia bisa jadi menggunakan pengelarisan yang sifatnya hitam. Seperti itu Mas. Kadang ada yang bilang katanya diludahi genderuwo atau diludahi si jin pocong itu. Nah, benar atau enggak? Gini, ya biasanya ya dia masak itu, ya misal irosnya atau centongnya atau spatulanya buat masak itu didilati Mas. Jadi kan untuk masak. Nah, di situ membuat rasa yang begitu enak seketika di situ. Tapi kalau dibawa pulang, apalagi kok Anda sebelum makan tuh berdoa, nah itu rasanya sudah gak enak, sudah beda, sudah berubah. Supaya kita terhindar dari rumah makan yang ada pelarisnya itu gimana caranya? Baca doa atau baca ketika apa? Kita masuk, nah, baca doa. Terus kita mau makan, jangan lupa baca doa. Supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang sifatnya memang dibikin atau dicampur dengan bangsa-bangsa yang kurang baik atau makhluk halus yang sifatnya jahat. Nah, ada bacaannya gitu? Ada. Nah, ketika masuk ya, Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru ketika Anda makan baru baca basmalah. Nah, ketika Anda masuk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Anda sudah terhindar, sudah ada benteng. Ketika Anda mau makan, tidak makanan itu ya masuk ke mulut kita, Anda baca basmalah, otomatis dia itu nanti akan terlihat. Nah, kepekaan kita juga itu akan bagus, akan peka sekali. Jenis jinnya itu apakah
pocong saja gitu pelarisannya? Oh, Atau tentu ada saja banyak? tidak. Banyak sekali, Mas. Ada yang sistem menggunakan tali pocong ya. Ada yang gerduwo. Ada yang sistem menggunakan yang lain juga ada. Yang entah itu bentuknya hewan ya, kayak harimau atau macan jadi-jadian. Bentuknya banyak sekali, Mas. Yang paling sering digunakan apa? Paling sering digunakan orang yaitu tadi, malah orang lebih cenderung menggunakan tali pocong. Kenapa kok menggunakan tali pocong lebih mudah? Nah, dia mengambil bekas-bekas dari sisa pembungkus mayat pocong itu. Bahkan ada yang parahnya lagi itu, mereka membongkar sebuah kuburan, Mas, makam. Diambil tali pocongnya. Nah, biasanya yang diambil untuk tali pocongnya itu orang yang meninggal di hari-hari tertentu. Contohnya adalah malam Jumat Kliwon. Nah, seperti itu. Ada yang orang meninggal masih perawan. Bahayanya apa gitu? Bahayanya bagi pembeli apa bagi pemiliknya, Mas? Pembeli dan pemiliknya. Nah, bahayanya bagi pembeli, hatinya nanti ketika makan seperti itu terus-menerus, hatinya menjadi tertutup. Nah, kebersihan hatinya tertutup, mata batinnya tertutup. Sehingga sering timbul amarah, marah-marah, nafsunya bergejolak. Seperti itu, seperti orang yang memang tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, Mas. Nah, untuk pemilik warung atau rumah makan, memang saat itu omsetnya bagus, naik secara drastis, tapi ya nanti imbasnya usahanya akan menjadi sepi. Bahkan anak 7 turunan itu bisa menjadi sepi, Mas. Menjadi sepi, hancur usahanya. Nah, kalau seperti itu yang repot siapa? Mereka sendiri.